Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat tim asesor visitasi akreditasi dari Bank PDF Jawa Barat, Ibu Rini Novianti Yusuf MPD dan Ibu Umi Hanif Makmurah SPDMA. Yang terhormat Bapak Nada Supani SPDM MPD selaku penilik Kecamatan Muara Gembong. Yang terhormat Ketua Yayasan Fajar Utama Bapak Abdul Qadir yang kebetulan beliau berhalangan hadir. Yang terhormat Bapak Syukur Syawal SE selaku Kepala Sekolah PKBMI Gusti Ngurah Rai, dan yang terhormat para pendidik dan tenaga kependidikan di PKBMI Gusti Ngurah Rai, serta yang saya banggakan anak-anak peserta didik PKBMI Gusti Ngurah Rai. Marilah sama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara visitasi akreditasi dari Bank PDF Jawa Barat. Keduanya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin. Baik, mohon izin sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tim asesor ya, ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah mungkin bisa dibilang kali pertama mungkin ya Bu mengunjungi pesisir. Nah, alhamdulillah sudah sampai di sini dengan keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah apa yang menjadi niat ibu-ibu semuanya bisa senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin perkenalkan saya di sini pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah PKBMI Gusti Ngurah Rai. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Penilik Kecamatan Muara Gembong, dan sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh tim asesor visitasi akreditasi dari Bank PDF Jawa Barat. Baik, sebelum acara kita mulai, dari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah agar apa yang menjadi niat kita hari ini diberikan kelancaran hingga hari ketiga nanti ya Ibu. Alhamdulillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang menjadi niat kita semua hari ini, yang pertama bisa menambah wawasan kita, yang kedua bisa meningkatkan rasa cinta dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama kita bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang sebelumnya kita belum kenal, sekarang sudah kita untuk 3 hari ke depan mungkin kita akan berkomunikasi sama ibu ya. Baik, untuk selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah PKBMI Gusti Ngurah Rai kepada Bapak Syukur Sawaistin. Waktu bertukar saya bersahabat. Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati para Dewan Tutor PKBMI Gusti Ngurah Rai, yang kami hormati Ketua Komite PKBMI Gusti Ngurah Rai, yang kami hormati penilik Kecamatan Muara Gembong, yang kami banggakan sebagai orang tua kami Bapak Nada Supandi SPD MMPD, yang kami muliakan Ibu Rini Novianti Yusuf
MPD dan Ibu Umi Hanik Makmuro SPD MA selaku asesor ban akreditasi PDM Provinsi Jawa Barat. Yang kami banggakan dan kami cintai rekan-rekan sekalian dan siswa-siswa kami yang kami cintai. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara visitasi akreditasi ban PDM di sekolah kami PKPM Gusti Ngurah Rai. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada tim asesor ban PDM Provinsi Jawa Barat. Mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tim asesor apabila dalam penyambutan dan tempat yang kami sediakan kurang berkenan di hati ibu asesor. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Sebagai penanggung jawab sekolah, pastinya kami berharap mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga mohon bimbingan dari ibu tim asesor untuk pelaksanaan akreditasi ini. Mudah-mudahan sekolah kami ke depannya menjadi sekolah yang lebih berkualitas dalam pendidikan berkelanjutan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin hanya itu saja karena waktu sudah siang. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas penyampaiannya. Semoga yang menjadi harapan Bapak Kepala Sekolah bisa kami rekan pendidik dan tenaga kependidikan bisa memberikan yang terbaik dan juga pelayanan yang terbaik pula untuk anak-anak peserta didik di PKBM di Gusti Ngurah Rai. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pendidik Kecamatan Wonorejo kepada Bapak Nada Supandi SPD MPD. Saya dipersilakan. Kepada Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim asesor Provinsi Jawa Barat yang saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya daripada itu. Yang terhormat juga kepada Ketua Yayasan, Kepala Sekolah PKBM Ngurah Rai, dan juga yang saya cintai kepada peserta didik PKBM Kecamatan Muara Gembong. Selamat datang kepada Ibu Asesor di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yang merupakan wilayah penghujung. Kalau kita jalan terus lurus ke sana, kita sampai ke laut. Yang merupakan laut ini merupakan cikal bakal objek wisata Kabupaten Bekasi. Kalau tidak ada perubahan berdasarkan RPTR yang sudah ada, wisata laut, dan juga perbatasan dengan Kabupaten Kerawang yang merupakan menjadi objek wisata Pakis Jaya. Jadi sangat dekat dengan Bambu Sebatang atau Dua Batang. Kita ke sana, kita sudah masuk ke Kabupaten Kerawang. Itu Kabupaten Bekasi. Kalau sekarang Kabupaten Bekasi Ibu memperhatikan seperti ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Kabupaten Bekasi itu akan berubah wajah, ya mungkin seperti pantai-pantai reklamasi. Sebab berdasarkan RTR-nya, informasinya itu ada pelabuhan, ada hutan lindungnya.
Iya, mangrove. Ada itu semuanya. Itu ada di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan ini terrealisasi dengan cepat dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Kebetulan juga masa-masa kampanye juga sekarang. Jadi hati-hati juga untuk ASN berpesan dalam kampanye. Yang ASN, yang bukan ASN bebas-bebas saja, tetapi dengan baik-baik saja. Saya juga kampanye Bu, tapi sepi-sepi saja. Senyap-senyap saya kampanye. Pilihan saya apa? Pilihan saya nggak tahu yang mana, sebab tiga-tiganya juga ada orang Kabupaten Bekasi semuanya. Itu yang jadi, yang pastinya nanti yang jadi yang nomor 1 dari sekian nomor, hanya 1 tuh yang jadi. Selanjutnya Bu, informasi juga dari Kepala PKBM mengejutkan juga, Pak. Saya sebenarnya belum siap, tetapi jadwal sudah ada dan itu tidak bisa dipindahkan atau diganti atau nanti tahun depan tidak bisa. Nah terus gimana? Ya siap tidak siap, saya siap aja. Memang kenapa seperti itu? Saya ini pindah kantor Pak, saya lagi merehab gedung yang lama belum jadi, masih nangkrak seperti ini. Sekarang tiba-tiba ada visitasi. Ya kata saya ya kita bersyukurlah dengan gedung nangkrak saja kita bisa visitasi, apalagi nanti kalau sudah bagus. Dan mudah-mudahan nanti 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita nggak usah khawatir, kata saya. Kita nikmatin apa adanya, kita siapkan apa adanya. Kita ini mau jadi artis kok takut, saya bilang gitu kan. Pasang badan. Iya, kita pasang badan, kita artis ini. Yang ada di sini artis, mau difoto oleh tim asesor yang akan dilaporkan ke BPD. Nanti di provinsi. Hasilnya kayak apa? Kita pasrahkan. Ibu hanya memotret apa adanya, mungkin sesuai dengan suspena yang ada. Adapun hasilnya nanti sampai kepada validasi, sampai kepada pleno, ya nanti urusan yang di sana lagi. Tapi mudah-mudahan dengan tim asesor yang ada ini, mudah-mudahan ada sedikit ya peluang-peluang kita untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Kenapa? Sebab kita apa adanya baru pindah tempat. Kalau dinilai objektif tidak akan masuk dengan nilai yang mungkin kita harapkan B misalnya, apalagi A ya. Kalau A kita takut mempertahankannya yang susah. Iya, berarti kita ada perbaikan lagi kalau A. Kalau B kita ada perbaikan lagi 4 tahun ke depan. Seperti itu Bu. Nah nanti juga dalam proses tahapan-tahapan demi tahapan menggali informasi-informasi yang ada, sekalipun nanti mungkin ada ketidaksinkronan antara yang kita wawancarai peserta didik ataupun komite sekolah ataupun nanti dari guru dengan kepala sekolah, tidak ada hal yang sedikit tidak relevan, ya wajar-wajar saja. Itu semata-mata karena SDM-nya berbeda Bu. SDM walaupun di sini protein paling tinggi, protein paling tinggi di sini udang, ikan, kepiting ada di sini di Muara Gembong Bu. Seharusnya orang Muara Gembong ini adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar. Ya walaupun kenyataannya pintar, alhamdulillah. Iya, pintar alhamdulillah. Apalagi kalau dimanfaatkan SDM-nya seperti begini Bu. Kalau di Muara Gembong ini kita mendapatkan mencari kepiting yang harganya satu itu ada 150.000 Bu. Itu untuk orang Muara Gembong tidak dimakan buat dia Bu. Kalau ini 150.000 saya makan, sayang dijual Bu. Ini protein yang tinggi dijual. Nah terus saya makan apa? Saya mah yang murah saja dong, yang proyonya dah. Yang di bawah 50.000 atau 40.000, berarti sudah ada protein kita sudah hilang tuh. Jadi yang mahal dijual. Berarti orang lain yang cerdas yang sebelah sana. Begitu. Itu budaya. Memang SDM yang seperti itu harus kita ubah. Tetapi insya Allah perlahan-lahan. Mungkin 5 tahun yang akan datang, yang sekarang mungkin menjadi bandar udang, bandar kepiting, nanti sudah tidak lagi ya. Nanti menjadi bandarnya mungkin mudah-mudahan jangan orang yang bermata sipit saja ya. Mudah-mudahan kita orang Indonesia bisa mengelola itu semua. Gitu. Jadi nanti hasil pencarian fakta, informasi dan lain sebagainya, apabila ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti ada kekurangan tuh demi kekurangan menjadi bahan pemasukan buat penyelenggara ataupun kepala PKBM dan yayasan. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan Ibu tidak melihat seperti ini lagi, tetapi Ibu akan melihat yang lebih mewah lagi untuk kalian berada.
Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan menemani ibu sampai 3 hari ya. Ya ibu nikmati saja nanti hotel yang kita siapkan di sini, nyenyak atau tidak nyenyak, suka atau tidak suka, memang apa adanya di sini. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik buat ibu. Memang keadaannya. Itu pun nanti jangan kaget juga kalau nanti ibu sudah pakai sesuatu nih, nyamuk masih banyak aja. Memang untuk Muara Gembong terkenal nyamuk. Kalau orang mana-mana jadi nyamuknya kayak soang. Nyamuknya aja kayak soang, bagaimana soangnya kan gitu. Yang digigit siapa itu kalau nyamuknya kayak soang? Mungkin gajah ya. Nyamuknya sedikit atau sedikit atau satu, temennya yang banyak. Itu saja Bu ya. Nah, nanti selama di sini nanti terakhir Ibu di Tarumajaya akan menemukan suasananya seperti ini juga Bu. Seperti ini juga, ya memang pesisir pantai juga Bu. Tetapi mudah-mudahan nanti tadi saya bilang 10 tahun yang akan datang Muara Gembong sudah tidak seperti ini lagi, tetapi berubah wajah. Jalan tol sudah ada, sudah RDTR-nya sudah ada semua, tinggal prosesnya saja. Jembatan sudah mulai, nanti lintas provinsi juga sudah bisa masuk. Mudah-mudahan itu terrealisasi dengan baik, dengan cepat, dan mudah-mudahan nanti SDM yang ada, khususnya peserta didik juga lebih dapat perhatian lagi dari kepala sekolahnya juga perlu dapat perhatian lagi, ribut dari pemerintahan yang ada. Sementara ini masih swadaya seluruhnya, sekolah gratis, semuanya gratis, bikin bangunannya juga gratis, tidak ada bantuan dari pemerintah Bu. Ini yang sangat memprihatinkan kita. Tadi saya sudah bicara sedikit dengan Ibu Asesor, dengan Ibu Rini, Ibu di sini semuanya gratis. RD, pada RD Kerawang, PAD Kabupaten Bekasi ini sangat besar, bahkan jauh daripada Kerawang besarnya. Ke Kerawang yang lebih kecil, PAD-nya bisa memberikan kesejahteraan pada tenaga pendidiknya sampai 400.000 per bulan. Kabupaten Bekasi nol sampai saat ini. Baru hanya wacana nanti 150.000 baru wacana di 2025. Ya kalau dewannya bisa mendukung. Ya kalau dewannya tidak atau eksekutifnya juga ngerti tentang pendidikan lebih paham, kalau tidak ya kita tidak tahu juga. Makanya ketika mendukung nanti saya berpesan dukung orang-orang pemimpin-pemimpin yang peduli dengan pendidikan. Sebab dengan pendidikan ini kita bisa merubah semuanya, dengan ilmu kita bisa merubah semuanya. Tanpa itu jangan berharap Kabupaten Bekasi, Muara Gembong khususnya bisa menjadi seperti pantai reklamasi. Gitu. Iya, maka pilihlah yang baik. Saya tidak kampanye, tapi saya kampanyenya pilih yang terbaik dari yang baik. Yang terbaik, silakan yang mana saja selera ibu masing-masing. Harapan saya itu ya, yang ngerti tentang pendidikan. Sebenarnya kalau guru buat pendidikan aja Pak, kesejahteraan tenaga pendidiknya itu yang paling penting. Ya. Itu pun Pak masih ada tuntutan Pak. Apa? Nah, itu iya. Nah ini juga ada peserta didik ya. Nah kita jangan sampai nanti ketika Kabupaten Bekasi dan Muara Gembong ini jadi yang sudah mewah, kita jangan jadi penonton. Minimal syarat utamanya adalah pendidikan SMA minimal, apalagi harus S1. Setelah kita lulus nanti, silakan kita tempuh S1 dengan berbagai macam cara. Banyak, ada kelas karyawan, ada kelas reguler, bahkan ada kelas eksekutif. Tinggal kita maunya, mau jalan tol, jalan umum, jalan lintas provinsi, atau jalan tikus, silakan saja. Yang penting paling tidak dokumen itu harus kita miliki. Ya, dokumen itu. Kalau mutu tadi saya bilang udah ketinggalan kita. Kenapa tadi yang 150.000 satu ekor sudah dijual kemana-mana? Kita mau yang 40.000 sekilo. Ya, itu sebab proteinnya di situ adanya di sini kita. Itu kita jual ya bayarnya aja kita. Ya, nah itu saja pesan saya selaku ya Dewan Pembina Pendidikan khususnya adalah TK, PAUD dan PKBM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asesor. Mudah-mudahan Ibu betah sampai 3 hari, jangan sampai kurang dari 3 hari. Itu teknis, kalau Ibu mau 1 hari juga nggak apa-apa. Kalau mau silakan aja. Ya, yang penting apa tuh SPJ-nya 3 hari. Ya, itu mah bahkan aja. Ya, semakin Ibu lama di sini maka semakin banyak ilmu yang ditimba oleh guru-guru kami di sini.
maka akan semakin banyak juga pengalaman yang didapat, semakin cepat juga untuk merubah kekurangan demi kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Pemilik. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi lembaga PKBM, dan semoga juga para pendidik di sini bisa mencetak SDM yang baru dan yang kreatif agar nggak cuma jadi penonton ya Pak ya, tapi jadi pelaku usaha. Amin. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh tim asesor visitasi akreditasi dari BPDM Jawa Barat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nada Supandi SPDMM, mohon maaf Pak jika salah. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan, Ketua PKBM I Gusti Ngurah Rai. Yang saya hormati juga para tutor PKBM I Gusti Ngurah Rai, Komite PKBM, serta bilangnya adik-adik atau rekan-rekan peserta didik PKBM I Gusti Ngurah Rai. Dan saya banggakan juga partner visitasi saya bukan cuma selama seminggu sama Bu Umi, selama 2 minggu bersama Bu Umi. 2 minggu Pak, sampai tanggal 16 November. Alhamdulillah, nggak pulang-pulang Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya nggak pulang-pulangnya sampai nggak ada yang mau pulang tadi ya. Ya, sama partner saya Bu Umi Hani Makmurah. Iya, selama 2 minggu ke depan, dan ini baru hari pertama Ibu. Ya, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 4 November tahun 2024, kita berkesempatan untuk berkunjung ke PKBM I Gusti Ngurah Rai. Tentunya selain untuk bersilaturahmi, tentunya juga untuk melakukan tugas visitasi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah atau BAN PDM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, boleh saya berpantun dulu nggak? Nih biar nggak tegang, boleh ya? Oke, boleh ya, biar nggak tegang ya. Oke, saya dari tadi sambil nunggu Bu Umi udah siapin pantun ini. Pantun pembukaan dulu boleh ya? Nanti boleh bilang cakep Bapak dan Ibu ya. Oh belum ya, nanti boleh bilang cakep. Cahaya lilin bertabur bintang. Lagunya redup diterapkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum saya haturkan. Bapak dan Ibu, betul sekali tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan pada hari ini dari surat tugas kami yang ditugaskan dari BAN PDM Provinsi Jawa Barat nomor 1088 _BAN PDM _Jabar _TU tahun 2024. Saya bersama Bu Umi melakukan tugas visitasi akreditasi dari mulai tanggal 4 November sampai dengan 6 November. Jadi betul sekali kami 3 hari di sini, 2 malam di sini ya Bapak ya. Doakan kami betah dan bersahabat dengan para nyamuk yang ada di sini ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami jelaskan mengapa sekarang mekanisme akreditasi itu berbeda dengan tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu. Bahwa tahun sebelumnya memang untuk kegiatan visitasi itu satu PKBM 1 hari saja. Jadi PKBM nggak ngeluarin budget banyak untuk makan 3 hari ya Bu ya. Jadi cukup 1 hari saja, tapi tahun lalu. Dan sifatnya pun kalau mau diakreditasi, lembaganya yang mengajukan diri, yang mendaftar, gitu ya, melalui Sispena tersebut. Nah, untuk tahun ini berbeda Bapak dan Ibu. Tahun ini berbeda sistemnya, kebijakannya, dan kami pun rumahnya digabung. Dulu rumah kami ada BAN SM, sekolah menengah, ada juga BAN PAUD dan PNF. Nah, kebetulan bersyukur sekali PKBM I Gusti Ngurah Rai kehadiran asesornya itu yang murni dari BAN PAUD PNF. Setidaknya kalau dari BAN
Pak Paud BNF, kami ini memang sudah terbiasa memvisitasi PKBM gitu Pak. Yang kami khawatirkan sebagai asesor PKBM jika yang hadirnya adalah dari asesor formal Pak, itu yang kami khawatirkan karena mereka tidak paham lapangan Pak gitu ya, biasa di formal. Tapi bersyukur sekali gitu ya, beberapa memang ada PKBM yang divisitasinya oleh yang berasal dari formal. Tapi untuk Ibu Sri Ngurah Rai ini, saya dan Bu Umi itu murni dari asesor PKBM gitu Pak. Jadi insya Allah lah kurang-kurangnya dan ini itunya kami akan mengerti gitu pada kondisi di lapangan gitu ya, tenang saja ya. Kemudian selain itu selain rumahnya yang digabungkan, instrumennya pun berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu instrumennya ada 22 butir dan fokusnya lebih ke performance dan eksistensi PKBM, kebermanfaatannya di lingkungan. Kalau sekarang instrumennya itu selain performance juga memang lebih ke manajerial gitu ya. Jadi memang ada komponen kepemimpinan yang akan dipotret juga. Sebagai informasi Bapak dan Ibu bahwa untuk poin visitasi akreditasi tahun ini ada 4 komponen yang akan kami nilai Bapak dan Ibu. Komponen yang pertama adalah tentang kinerja pendidik. Jadi Bapak dan Ibu tutor nih akan jadi artis. Ya, tadi Bapak sampaikan, kita tuh artisnya betul, kami jurnalistiknya gitu ya, medianya. Jadi nanti kami akan memotret kegiatan bagaimana sih guru itu bisa nggak membangun suasana belajar, membangun interaksi yang setara, kemudian perencanaannya dibuat nggak nih sebelum belajar gitu ya, dan lain sebagainya. Itu komponen yang pertama. Yang kedua adalah komponen manajemen kepemimpinan. Jadi bagaimana nih Bapak Syukur memimpin dan mengelola sumber daya manusia yang ada di PKBM-nya. Apakah guru-gurunya suka dilakukan supervisi monitoring nggak nih gitu ya? Apakah guru-gurunya diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasinya nggak nih gitu ya? Dan itu pun ditanyakan, pengelolaan anggaran pun sampai ditanyakan seperti itu ya, bagaimana bisa mengelola anggaran dengan baik dan benar, celah gitu ya. Kemudian komponen yang berikutnya adalah iklim lingkungan belajar. Nah, iklim lingkungan belajar ini kita akan melihat bagaimana sih sekolah ini bisa menciptakan iklim kebinekaan, iklim lingkungan yang inklusif gitu ya untuk peserta didiknya. Kemudian ada kesetaraan gender nggak nih, jangan-jangan diskriminasi gitu ya. Kemudian terkait hal lainnya lagi gitu ya, berkaitan sarana prasarana, kerjasama dan lain sebagainya. Dan komponen yang terakhir itu adalah hasil belajar lulusan atau peserta didik gitu ya. Nah, ini yang membedakan instrumennya dengan sekolah formal. Kalau sekolah formal hanya sampai iklim lingkungan belajar saja. Untuk PKBM itu sampai ke hasil belajar. Karena tetap namanya pusat kegiatan belajar masyarakat, kita harus tahu nih seberapa kebermanfaatannya adanya PKBM Ibu Sri Ngurah Rai ini di Pantai Bakti atau di Pantai Mekar gitu ya. Nah, bisa dilihat kebermanfaatannya itu dari lulusan atau peserta didiknya seperti apa. Apakah ada yang melanjutkan kuliah, apakah yang bekerja, apakah yang punya karya usaha, itu hasil belajar life skill dari PKBM gitu. Jadi terlihat bermanfaatnya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, yang membedakan sekolah SMP, SMA dengan PKBM itu ada pada pemberdayaan dan kesejahteraannya. Jadi kalau di sekolah formal mah setelah SMP ya hanya fokus pada pengetahuan dan wawasan, kemudian lanjut SMA gitu ya. Tapi kalau di PKBM, rekan-rekan selain belajar untuk pengetahuan, rekan-rekan juga dibekali untuk bekal hidup. Entah itu untuk membuka usaha sendiri ataupun untuk bekerja. Itu bedanya dengan sekolah formal. Jadi kalau masih ada yang memandang sebelah mata, cuma sekolah paket gitu ya, enggak sembarang sekolah paket. Justru di sekolah paket ini kita dibekali oleh berbagai macam life skill
yang sebagai bekal untuk kita nanti bisa bekerja atau membuka usaha. Jadi 4 komponen itu yang akan kami gali, yang akan kami cari tahu selama 3 hari ke depan. Bagaimana kami cara mengetahuinya? Tekniknya gimana nih? Pertama ada wawancara. Kalau wawancara terlalu menyeramkan, ngobrol gitu ya. Aduh, diwawancara nanti malam gue bisa tidur gitu ya. Makanya saya bilang ngobrol aja. Ngobrolnya tentang apa? Ya seputar kegiatan yang sudah dilaksanakan di sini. Bapak dan Ibu tidak perlu berbohong ngebagus-bagusin, karena kami sudah dibekali untuk selalu seujon pada sekolah yang kami datangi, dalam arti tidak mudah percaya. Tetap harus ada bukti fisik, bukti penunjang yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Maka kami menggali datanya itu dengan cara ngobrol atau wawancara, kemudian kami menelaah dokumennya. Ada nggak nih Pak? Ada. Apa bukti dokumennya? Gitu. Dan mengobservasi secara langsung. Jadi dengan 3 cara itu kami menggali informasi melalui wawancara, telaah dokumen, dan juga observasi untuk memotret 4 komponen yang tadi sebagai penilai mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Jadi PKBM Ngurah Rai ini diakreditasi itu dilihat mutu pendidikannya menggunakan instrumen penilaian skalanya nasional loh, bukan provinsi Jawa Barat. Jadi mau di Papua, mau di Aceh, mau di Kalimantan, instrumennya sama. Gitu. Berarti kalau sudah diakreditasi, berarti sekolah ini memang legal dan memang sudah terstandar pendidikan sesuai dengan standar nasional. Gitu. Jadi semangat untuk akreditasi. Siap tidak siap harus dihadapi, gitu ya. Suka tidak suka saya akan tetap datang Pak Syukur, saya bilang gitu ya. Karena memang begitu. Bedanya sekarang itu untuk akreditasi itu tidak mengajukan diri Bapak dan Ibu, tapi dipilih langsung sebagai sasaran oleh BAN provinsi. BAN datanya dari mana? Dari Dapodik. Banyak sekolah-sekolah yang divisitasi ternyata sudah tidak aktif. Sekolahnya yang tidak aktif tapi Dapodiknya tidak dinonaktifkan, sehingga masih aktif dong Dapodiknya. Jadi keserap lah gitu untuk divisitasi. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi walaupun bangunannya belum selesai, Pak Syukur sama Bunda, gak apa-apa gitu. Justru karena belum selesai ini, Ibu bisa belajar hal apa saja sih yang sesuai dengan standar nasional ini, gitu loh. Kalau saya sering menyampaikan kepada asesi, kepada lembaga, betul memang visitasi akreditasi ini adalah penilaian mutu pendidikan. Tapi pada kenyataannya kami datang bukan untuk mengkoreksi salah dan benar, kurang atau tidak kurang. Justru biasanya asesor datang melakukan pendampingan. Bapak, Ibu nanti ke depannya ini tolong ya, ini tolong ya. Jadi ujung-ujungnya mau bimbingan gitu ya. Jadi saya sampaikan di awal supaya apa? Supaya tidak tegang, bahwa visitasi ini anggaplah sebagai proses pembelajaran lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kan selama ini mah masih kurtenya saya mah sudah punya bangunan nih Pak Penilik gitu ya, sombong teh ya. Padahal dari manajemennya, dari pembelajarannya masih belum sesuai standar nasional. Nah, pada kesempatan akreditasi inilah Pak Syukur, Ibu beserta Bapak dan Ibu tutor akan tahu, oh penyelenggaraannya harus begini ya. Oh ternyata guru tuh harus gini. Oh ternyata harus begini. Jadi nanti ketika bangunan sudah selesai, manajemennya bagus, pembelajarannya bagus, sarana prasarananya bagus, nanti akan jadi role model untuk pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Bekasi gitu ya Pak ya. Apalagi bisa untuk studi banding dari luar kabupaten gitu deh. Jadi kalau belum selesai nggak apa-apa, masih kita bisa perbaiki dari segi fisik maupun non fisiknya, seperti itu. By the way ya, ngomong-ngomong, perkenalkan, nama saya Rini Novianti Yusuf. Saya dari Kabupaten Karawang.
tinggalnya di Karawang Timur, di kota ya, memang saya orang kota gitu ya. Tapi bukan berarti belum pernah seperti ini ya, namanya kerja asesor Pak Ibu gitu ya, pernah bertugas di nggak ada sinyal, pernah saya seperti hidup di zaman sebelum Masehi, nggak ada sinyal gitu ya. Jadi tidak khawatir, kami sudah disetting jadi petualang gitu ya Bu Umi ya. Saya nanti mungkin Bu Umi bisa perkenalan sendiri, itu saya perkenalan saya sehari-hari saya mengajar di perguruan tinggi, cenah mah dosen gitunya, cenah gitu hari-harinya mah dosen, tapi dosennya saya dosen PAUD gitu ya Ibu ya. Tapi saya di Karawang punya lembaga pendidikan PKBM juga Bapak dan Ibu gitu. Jadi kenapa bisa jadi asesor PKBM? Kan saya punya PKBM waktu itu gitu ya. Jadi penyelenggaraan terus aktual fakta tantangan di lapangan kurang lebih sama Pak. Bagaimana sih tantangan penyelenggaraan pendidikan non formal itu kurang lebih sama di setiap daerah itu gitu ya. Terus udah peserta didiknya banyak sampai 400. Terus pas divisitasi nggak ada, ya memang begitu non formal. Ada pokjar-pokjar tertentu, ada kelompok belajar yang jauh gitu ya. Yang tidak paham pasti ini nggak mungkin ini ruangan segede gini bisa 400 siswanya. Belajarnya di mana ini gitu. Tapi kan kalau pendidikan non formal tidak begitu ya. Insya Allah nanti paling saya akan tanya mana coba jadwal pelajarannya. Saya akan amati dan analisis dari jadwal pelajaran dan rasio tutornya, apakah tutornya sesuai dengan rasio jumlah pendidiknya atau tidak begitu. Kurang lebih peserta didik kurang lebih seperti itu. Perkenalannya di akhir karena terlalu bersemangat. Paling itu saja yang mau saya sampaikan. Sama saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya buat Pak Syukur dan Ibu serta Bapak dan Ibu di sini karena sudah dengan hangat menyambut kami gitu ya. Mohon maaf sekali pembukaannya sangat telat di luar jam gitu ya, karena memang tidak bisa diprediksi gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kehikmatan kita dalam membuka kegiatan ini gitu. Kalau tadi masih ketawa-ketawa pas sudah pembukaan pada tegang gitu ya. Seperti itu gitu ya. Paling nanti dilanjut Bu Umi mungkin untuk perkenalan. Saya sudahi dulu, tapi saya tutup dengan pantun lagi. Oke, saya punya pantun lagi. Boleh Bapak dan Ibu bilang cantik karena saya perempuan. Oh iya, cakep aja. Oke, saya punya pantun lagi. Onde-onde di atas kursi, rasanya enak dan bergizi. Inilah periode akreditasi. Siap tidak siap melaksanakan visitasi. Nah, satu lagi operator kamera mohon. Oke. Untuk stok dan statusnya kalau aksesoris masih muda kan gitu ya, oke? Oke, sekali lagi pantunnya boleh bilang cakep ya. Makan ketupat sudah basi. Cakep. Coba tambahkan sambal terasi. Tiba saatnya akreditasi. Mari siapkan administrasi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kalau merangkap MC ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, rasanya sudah cukup kan? Pantunnya sudah empat boleh semuanya. Sudah diborong. Iya. Baik, untuk melengkapi saja pelengkap penderita ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah saya dapat melangkah di PKBM I Gusti Ngurah Rai. Saya pikir saya ada di Bali, ternyata ini kenyataannya ada di Kabupaten Bekasi. Sadarnya, nyadarnya Bu. Ya, tadi pas di dalam perjalanan itu bayangkannya Bali aja Bu ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua PKBM. Oke. Pak Muhammad Syukur Syawal SE yang telah menyambut kami dan pasangan Bapak luar biasa, tepuk tangan pemuda. Saya serasa di rumah sendiri pakai bahasa Jawa lagi ya, rumit ya, mohon maaf ya, karena biasa kalau saya di ada pemantik bahasa Jawa, saya ngerocosnya bahasa Jawa. Saya orang Bekasi tapi ngaku-ngaku orang Jawa Barat, salah ya.
memang orang Jawa Barat yang kelahirannya dari Jawa Tengah, jadi ya itu vibe-nya terasa sekali. Bapak Penili, terima kasih. Mohon maaf keterlambatannya ini saya tahu diri gitu ya. Saya pikir dengan map yang cuma 1,5 jam ternyata 3 jam. Ini adalah pertanda kami memang harus ditugaskan di sini. Ternyata ada suatu desa yang ada di ujung tadi Pak ya. Di ujung kalau kita lulus sudah tahu dia Pak ya. Oke. Jadi penasaran ini mentoknya sampai di mana gitu ya. Oke. Untuk kami 3 hari di sini, mudah-mudahan nanti bisa jalan-jalan sore ke ujung Harapan. Biasanya kalau di Harapan Indah itu ada ujung Harapan, ada Harapan Jaya, harapan apa lagi tuh ya Bu ya? Banyak sekali harapan palsu. Harapan palsu terakhir Bapak. Oke. Tapi untuk PKBM Ngurah Rai ini bukan harapan palsu. Karena kami diutus oleh Badan Akreditasi Nasional PDM ya, pendidikan PAUD, menengah dan dasar dan menengah. Karena ini perubahan undang-undang terbaru dan mau tidak mau, suka tidak suka, tadi panggilnya Bu Rini, pokoknya akan divisitasi, gitu ya. Mau nggak mau, Pak Pendiri juga menyampaikan siap nggak siap, bangunannya masih mangkrak di sebelah, tetap diagregasi. Justru ini adalah kesempatan Bapak Ibu, para tutor, para pengelola PKBM untuk tahu apa saja nanti yang akan dinilai. Sebenarnya kami beberapa bulan ini visitasi di PKBM, itu betul kata Bu Rini, kami itu bukan visitasi, bukan akreditasi, tapi bimbingan. Karena kami memang sudah dibekali, kami adalah spesialis untuk mengunjungi PKBM. Dan itu harus ada pendidikan khusus Ibu. Karena PKBM itu tidak serta-merta seperti pendidikan formal. Ya, saat ini teman-teman belajar di sini dengan keahlian khusus. Kalau saya tadi ada kerupuk ikan, gitu ya, buatan teman-teman yang kami makan tadi. Nah, ternyata teman-teman bisa berproduksi, bisa berkarya. Oke, tepuk tangan dong untuk teman-teman yang berkarya. Besok kita akan menggali lagi bagaimana teman-teman dari paling ujung proteinnya paling tinggi. Ya, ini protein yang paling top ya, paling bagus gitu ya. Mudah-mudahan seperti Pak Pendali harapkan teman-teman di sini dengan kondisi yang ada justru menjadi hal yang akan dibanggakan. Karena sebentar lagi akan menjadi kota ya. Kalau dilihat rensranya sudah siap ya Pak Pendali ya. Tinggal kita mensyukuri walaupun di ujung ternyata nanti juga akan menjadi tempat pariwisata yang sudah akan dipersiapkan siap-siap. Dan PKBM inilah yang nantinya adalah yang mencetak ya orang-orang hebat ya untuk ibu kota Bekasi Utara gitu ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Dan misi dan visi tadi juga saya ngintip sebentar visi dan visi PKBM ini bagaimana selain punya karya juga gemar membaca. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan gemar ikan, gemar membaca sehingga semua SDM unggul akan hadir, akan ada di Kota Bekasi Utara ya. Karena ini akan menjadi kota ya Pak ya. Karena sudah di setting menjadi Kota Bekasi Utara. Mudah-mudahan ini tinggal meresmikan saja. Dan kesempatan ini kami berdua mendapat tugas selama 3 hari. Teman-teman, kita tadi bukan wawancara tapi ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol aja seputar apa yang teman-teman lakukan. Yang tutor yang mana Bu? Yang tutornya? Oh yang ini tutor kecil, cantik banget. Ini muridnya? Pantesan betah ya, tutornya cantik. Oke, ya siap.
Nanti para tutor izin kita ngobrol juga. Para komite yang mana ya? Oke, Bapak izin untuk waktu sebentar untuk bisa ngobrol sebentar dan juga Pak Penilai terima kasih. Ini waktunya sudah overtime ini sehingga nanti kami sudahi. Kami akan 3 hari full Pak, Insya Allah full sampai 3 hari karena Bu Lini sudah bekal semua peralatan kerannya gitu, jangan khawatir gitu kan. Iya, kita mau pulang, nanti tinggal. Kami sudah biasa Bu di gunung, kemarin dilempar di gunung, sekarang dilempar di pantai, besok dilempar kemana lagi. Kami itu sudah pasrah kan. Kalau ditugasin oleh Ban Jawa Barat, kami harus pasrah siap tempur di mana saja. Mudah-mudahan pembekalan Bu ini cukup karena 2 pekan kami berdua harus bersama-sama. Entah nanti ketemu Yayangnya tadi di mana nggak tahu nih karena nggak pulang-pulang. Dan untuk itu tetap semangat teman-teman. Pokoknya harus siap dengan amunisi yang ada. Baik, untuk itu Pak Ketua semangat. Kita 3 hari ada di sini. Mudah-mudahan merepotkan ya Pak ya. Ini aja sehari udah direpotin ya. Apalagi nanti 3 hari. Terima kasih, Masya Allah bekalnya banyak banget nih. Ibu Ketua udah menyiapkan segala sesuatunya. Dan untuk itu kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada tim mahasiswa visitasi akreditasi pada hari ini. Yang paling saya ambil tadi adalah dari asesor PKBM. Udah lebih santai dari tadi, udah agak grogi gitu. Ternyata asesornya langsung dari PKBM. Insya Allah udah tidak. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada akhir dari acara pembukaan visitasi akreditasi, tapi bukan akhir dari tahap visitasinya ya. Ini baru akhir dari proses pembukaan. Mungkin nanti yang akan disambung langsung oleh kegiatan ngumpul bersama ya. Jangan wawancara, kayaknya agak gimana? Baik, mungkin saya selaku pembawa acara di sini ingin memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata dan juga sikap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk agar acara kita hari ini dan sampai hari ketiga bisa berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama belajar yang akan dipimpin oleh Bapak Mahmudi. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ibu-ibu yang cantik ini. Ibu-ibu dari asesor visitasi akreditasi. Terima kasih juga untuk rekan semuanya, Bapak Ibu, Kepala Yayasan. Baiklah, sebelum diakhiri acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua acara kita berjalan dengan lancar dari hari pertama sampai hari terakhir nanti. Tidak ada halangan apapun, semuanya dilancarkan, tidak ada kekurangan apapun. Itu mohon kita. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta salamu minka salamu wa ilaika ya salam wa ana rabbana bisalam alika ya jalal wal ikram. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa kami, dosa-dosa yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami yang sudah mendahului kami. Ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, terangkanlah kubur mereka,
baik yang masih ada di dunia ini ataupun tidak ada di dunia ini. Lancarkanlah apa yang kami inginkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah hamba kekuatan untuk menghadapi segala yang ada di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina